Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, kali ini pada pembelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menentukan pesan moral dalam cerita. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi pesan moral dalam sebuah teks fiksi dengan tepat. Apa sih pesan moral itu? Pesan moral dalam cerita bisa disebut juga dengan amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat disampaikan oleh tokoh cerita baik melalui ucapan maupun kejadian yang digambarkan dalam cerita tersebut. Pesan cerita atau amanat dapat disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Ya, kamu dapat menemukan pesan moral dalam cerita ini yaitu tersurat atau tersirat. Apa sih amanat tersurat itu? Amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang dalam karyanya, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca melalui kalimat yang tertulis. Misal atau contoh amanat tersurat. Misalnya, dalam sebuah cerita dijelaskan bahwa ada seorang ibu yang mengetahui anaknya mencuri buah milik Pak Danu. Kemudian, ibu tersebut langsung menegur anaknya dan berkata, "Kamu tidak boleh mengambil buah milik Pak Danu, Nak. Itu adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. Kamu harus meminta maaf kepada Pak Danu." Amanat yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah janganlah mencuri karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Serta kita juga harus meminta maaf atas segala kesalahan yang kita buat kepada orang lain. Ini adalah amanat tersurat dalam sebuah cerita. Selanjutnya, pesan tersirat atau amanat tersirat. Apa sih amanat tersirat itu? Amanat tersirat adalah pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau tidak tertulis langsung oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca jika mengikuti alur ceritanya. Nah, bagaimana cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita? Jadi anak-anak, yang pertama harus membaca cerita dengan cermat, ya. Kemudian mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Contohnya, misalnya pada cerita tentang seorang anak yang ketika dewasa dan sukses, lalu menjadi sombong dan tidak mau mengakui orang tuanya sendiri, sehingga mendapatkan celaka di kemudian hari. Dari cerita tersebut terdapat amanat tersirat, yaitu janganlah melupakan jasa orang tua yang telah membesarkan kita, apalagi mendurhakai orang tuanya sendiri. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.